Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alkali. Ada saya Chandra, Kendrick, Galang, Lia, dan Jeffrey. Nah, yang pertama, pengertian alkali dalam kimia adalah suatu garam ionik basa dari suatu unsur kimia alkali logam atau alkali tanah. Ada yang mendefinisikan suatu alkali sebagai suatu zat basa yang larut dalam air. Larutan alkali juga mempunyai pH lebih dari 7. Nah, kemudian yang selanjutnya, logam alkali ini terletak pada golongan 1A. Ada Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, dan Fr fransium. Nah, si hidrogen ini tidak termasuk nih dalam golongan logam alkali. Kenapa begitu? Karena hidrogen merupakan unsur gas, sehingga memiliki karakter yang berbeda dan tidak sesuai dengan karakter logam alkali yang lain. Selanjutnya, sifat fisika. Sifat fisika dalam penerapan alkali. Yang pertama, logam alkali bersifat lunak. Alkali bersifat lunak karena unsur hanya memiliki 2 elektron valensi, maka gaya yang mengikat partikel-partikelnya lemah. Yang kedua, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap. Na berwarna pink. Yang ketiga, penghantar panas dan listrik yang baik atau konduktor. Mengapa demikian? Karena atom logam yang menyusunnya telah membentuk ikatan ionik dengan kerapatan elektron yang tinggi, sehingga bisa dengan mudah mengalirkan muatan listrik. Yang keempat, titik leleh dan titik didihnya semakin ke bawah semakin rendah, disebabkan kerapatan delokalisasi elektron atau ikatan logam yang makin rendah sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Selain itu, ada fun fact terkait alkali, yaitu jika unsur alkali dibakar, maka akan menghasilkan warna nyala yang berbeda-beda. Logam litium berwarna nyala merah, natrium berwarna nyala kuning, kalium berwarna nyala ungu muda, rubidium berwarna nyala ungu, dan cesium berwarna nyala biru. Kenapa sih bisa berbeda-beda? Karena energi yang dilepaskan untuk kembali ke keadaan dasar atau semula berbeda-beda antara logam satu dengan logam yang lain. Ini berarti bahwa setiap logam yang berbeda akan memiliki pola garis-garis spektra yang berbeda pula, sehingga warna nyala alkali berbeda-beda. Selanjutnya ada tabel sifat fisika unsur logam alkali. Berdasarkan tabel, jari-jari atom dan kerapatan dari atas ke bawah semakin besar, sedangkan energi ionisasi, keelektronegativan, titik didih, dan titik leleh dari atas ke bawah semakin kecil. Kenapa jari-jari atom unsur logam alkali dari atas ke bawah semakin besar? Karena jumlah kulit yang terisi oleh elektron pada unsur bagian bawah lebih banyak dibandingkan unsur bagian atas, sesuai dengan nomor periodenya. Sifat kimia. Sebenarnya apa sih sifat kimia tuh? Sifat kimia didominasi oleh hilangnya elektron valensi sunyi untuk membentuk tingkatan oksidasi +1. Mengingat mudahnya mengionkan elektron ini serta tingginya ionisasi kedua. Lalu bagaimana sih sifat kimia dalam penerapan alkali? Sifat kimia dalam penerapan alkali dapat kita lihat sebagai yang pertama, sangat reaktif, sehingga di alam tidak dapat ditemukan sebagai unsur bebas. Yang kedua itu reduktor kuat, sehingga mudah teroksidasi. Lalu yang ketiga itu bereaksi dengan halogen. Nah, gimana sih contoh penerapan sifat kimianya? Yang pertama itu kita akan diberikan reaksi 2M dengan X2 akan menghasilkan 2MX atau halida logam. Bereaksi dengan hidrogen dan khusus litium atau Li dapat bereaksi dengan nitrogen. Reaksi yang ditimbulkan yaitu 2M dengan H2 akan menghasilkan 2MH.
atau hidrida logam. Reaksi yang ditimbulkan yaitu 6Li dengan N2 akan menghasilkan senyawa 2Li 3N atau litium nitrida bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida atau superoksida tergantung pada kondisi reaksi. Oksida akan menghasilkan unsur 4Li dengan O2 yang menghasilkan senyawa 2Li2O. Sedangkan pada peroksida akan menghasilkan unsur 2Na dengan O2 yang menghasilkan senyawa Na2O2. Lalu yang terakhir yaitu superoksida akan menghasilkan unsur K dengan O2 sehingga dapat menghasilkan senyawa KO2. Reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. 2M dijumlahkan dengan 2H2O akan menghasilkan 2M+. Lalu dijumlahkan lagi dengan 2OH- dan dijumlahkan lagi dengan H2 bereaksi dengan amonia. Reaksi yang ditimbulkan yaitu sebagai berikut. 2M dijumlahkan atau dicampur dengan 2NH akan menghasilkan 2M+, lalu dijumlahkan kembali dengan 2NH2. Lalu logam tersebut akan dihasilkan logam amida yaitu MnH2. Selanjutnya ada kelimpahan unsur. Nah, kelimpahan unsur kimia adalah suatu ukuran keberadaan unsur relatif terhadap seluruh unsur yang ada di lingkungan. Unsur alkali termasuk golongan 1A yang terdiri dari litium, Li, natrium, Na, kalium, K, rubidium, Rb, cesium, Cs, dan francium, Fr. Seluruh logam alkali yang ditemukan berada di dalam sesuai urutan kelimpahannya. Natrium adalah yang paling melimpah, diikuti oleh kalium, litium, rubidium, cesium, dan yang terakhir francium yang sangat jarang karena radioaktivitasnya yang sangat tinggi. Setelah itu, proses pembuatan alkali. Pembuatan unsur alkali itu dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau dengan mereduksi garamnya. Elektrolisis larutan garam logam alkali tidak akan menghasilkan logam alkali karena harga potensial elektroda lebih negatif daripada air. Nah, litium ini dapat diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl, litium klorida, sebagai berikut. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi. Setelah itu ada natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Nah, ini disebut dengan proses Down. Fungsi dari kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik cair sehingga lebih efisien dari 800 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Nah, ini reaksi yang terjadi. Setelah itu, ada logam kalium, rubidium, dan cesium. Tiga logam ini dapat dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Kalium, rubidium, dan cesium yang terbentuk mudah menguap, maka harus dikeluarkan dari sistem kesetimbangan sehingga kesetimbangan bergeser ke zat hasil. Dan ada satu lagi yaitu francium yang lupa saya masukkan. Francium itu dapat dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinium meluruh melalui reaksi sebagai berikut, yaitu aktinium menjadi francium ditambah helium. Kegunaan atau manfaat logam alkali. Yang pertama, litium. Ion litium digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan lain-lain. Paduan dengan Mg dan Al dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Selanjutnya natrium. Uap Na digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning.
Natrium dalam tubuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, menjaga tekanan darah. NaOH digunakan untuk membuat sabun, rayon, kertas. Selanjutnya kalium. Kalium dalam tubuh berfungsi membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh arteri. Sebagai pupuk NPK, senyawa untuk pembuatan kembang api. Selanjutnya rubidium. Digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Digunakan sebagai getter dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Selanjutnya cesium. Digunakan pada sel volt listrik sebagai standar satuan detik pada jam atomik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.